Ndak duitnya situ nah Iya. bayar. Nah, jadi tuh anti corona, Me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Lelongkang Banjar, channel inspiratif dan edukatif untuk keluarga Anda. Iwak belincat di Banyu Bangai. Banyunya miar, berminyak lanjar. Kita berkisahan ekonomi di sungai. Kisah berdagangan orang Banjar. Oke, hari ini kita berkisahan tentang asiknya, bungasnya, raminya ekonomi masyarakat di pinggir sungai. Ah. Ya. Oke, jadi pada zaman dahulu ya. Zaman dahulu kala. Iya, pada zaman dahulu ini kayak dongeng ya. Pada zaman dahulu ketika masih sungai itu merupakan pusat ekonomi utama masyarakat di pinggir sungai. Nah, itu tuh banyak yang namanya jual beli, kemudian pasar-pasar di sungai, yaitu ya itu awal dari terbentuknya pasar terapungnya di Banjarmasin ya. Jadi Gitu ya. memang di pinggir sungai itu beranda depan rumah orang Banjar itu memang di sungai gitu loh. Di pinggir sungai itu depan rumah lah. Iya. Nah, Ekonomi itu bergerak di situ, makanya ada lanting, ada warung ada warung yang berjualan ini ya, jualan pancarekenan lah pokoknya. pasar makanya ya. Pasar itu di sungai itu ada gitu kan. Jadi Di atas ada sungai. di atas sungai ada Belanting biasanya lah. dengan lanting. Jadi Dengan tokonya. toko, ada segala rombong macam. juga Mi. Iya, rombong tuh apa tuh? Rombong tuh yang berjualan nasi, berjualan wadai di pasar terapung tuh ya loh. Iya. Jadi tapi identiknya biasanya rombong ini adalah warung yang ada bukan warung sih, jukung yang menjual makanan itu buat pagi hari biasanya kan. Ya betul. Nah, jadi menu yang disediakan itu biasanya wadai untuk Nasi kuning. nasi kuning, Dan menyumputnya pakai yang paku tuh. oh iya, apa sih, kayu yang dikasih paku itu. Jadi Nah, tuh terus diangkat di julung kan. iya. Habis itu Bayarnya pakai lanjutnya, pengayuh. Ya loh, pakai gayung. pengayuh Pengayuh, tuh. iya. Nah, diandak duitnya situ nah Iya. bayar. Nah, jadi tuh anti corona, Me. Oke, itu ya, itu rombong dulu itu seperti itu. Dan biasanya pemasok makanannya tadi itu adalah juga masyarakat yang ada di pinggir sungai. Nah, jadi saling menguntungkan itu ya. Ya. Jadi memang transaksi jual beli di sungai itu menjadi menjadi kebiasaan dan budaya mungkin di masyarakat Banjar pinggir sungai, Mila. Bahkan biasanya bisa dibeli tidak dengan uang ya, bisa dengan barter biasanya, baras berhuruf lawan iwak, iyalah. Dan ya akadnya itu jelas, Mi ya. Iya, akadnya orang Banjar ini luar biasa ya. Jadi ini tukar Ya, tukar. sekian jual gitu kan, jual seadanya. Tukar 1.000 ya. Jual. Dijual 1.000 gitu kan. Tukar, Nah, ya kan. itu biasanya akadnya. Ini unik ya, mungkin di daerah lain mungkin tidak ada yang akad yang seperti ini, yang detail seperti itu. Misalkan ulun tukarlah wadai 1.000 rupiah gitu kan. Nah, itu biasanya sedetail itu akad yang kalau zaman dulu ya. Kalau saat ini mungkin sudah diperpendek dengan tukarlah, juallah. Iya. Gitu kan. Jadi memang dalam aspek ekonomi Islam, sejarah pemikiran ekonomi Islam suku Banjar. Iya kan? Dari sejarah pemikiran ekonomi Islam orang Banjar itu sudah menggunakan sistem Islam. Ada akadnya jelas kan, makanya ada jelas ya. tukar jual itu menjadi Ada suatu berelaan, ya. Nah, berelaan. Jadi ciri khas orang Banjar. Nah, itu biasanya terbawa walaupun kita tidak di Banjarmasin, biasanya terbawa. Iya, tukar jual aja. Dan bisa terbalik, Mi, karena kita yang berjualan biasanya. Oke, jadi selain ada rombong tadi, kemudian ada lagi yang namanya getek nih. Getek penderan di getek ya. Ada dulu rubrik. Getek itu apa, Bi? Nah, jadi getek itu sebujurnya kalau sekarang tuh peri ya, penyeberangan. Iya. Iya kan? Menyeberang tapi iya. lebih sederhana, lebih kecil. Jadi iya, getek itu memang penyeberangan ya. penyeberangan. Jadi di getek itulah banyak
penderan-penderan atau pembicaraan-pembicaraan ngerumpi-ngerumpi yang menarik sebenarnya. Mulai dari rumah tangga sampai Iya. urusan politik. Ya kan? Itu makanya ada penderan di Getek ya, ringan tapi sebenarnya disitulah sumber informasi. Nah, masih ada Getek nih? Oh, lah. Iya, di Masih Kuin ada ya? ada kalau Getek Dulu hendak sih menyeberang. ada. Dulu kan Getek itu karena tidak ada jembatan, akhirnya kita tuh harus menyeberang itu lewat Getek. Betul. Tapi karena saat ini sudah ada jembatan, kayaknya sudah nggak ada di Getek itu. Kecuali sungai besar ya Mira, jadi udah bukan Getek juga namanya peri ya, peri Iya. penyeberangan. Misalnya kita dari Pakai Tamban, playing po. nggak ada lah Blind Fox Umi. Nah, gimana lagi? Nah terus ini Geteknya udah punah ya, Yeah. Geteknya udah punah. Nah kemudian setelah Getek tadi itu, nah terus ada yang namanya Jukung. Jukung ini berbeda dengan Klotok. Jukung beda dengan Klotok, betul. Kalaunya Jukung Yang di beda. belakang kita nih apa, Mi? Ini Klotok nih. Klotok ya. Ini Klotok itu bermesin lah, Hmm. bermesin tapi kada bertutup kayak itu. Ya, ada yang terbuka, yang tertutup, itu kan standar keamanan Mi di Oh sungai. iya, itu kan buat penumpang. Kalaunya yang biasanya yang masyarakat pinggir sungai itu biasanya kada berkobong lah. Ya, Nah itu asik tuh. Klotok yang mana? Ada kobong yang halus. Yang buat pedagang. Oh buat iya, pedagang biasanya itu kan pedagang. biasanya tidak menggunakan kobong. Kobong itu apa sih? Atap. Nah, terus biasanya ini karena kita membicarakan masalah ekonomi. Nah, jadi sampai saat ini itu masih ada acil-acil yang berkayuh. Acil-acil yang jukung. berkayuh. Menggunakan juga itu masih ada. Kayuh baimbai, Mi. Oh, iya. Oke, jadi masih ada acil-acil yang berkayuh tadi yang memang pedagang beliaunya, menjual pisang, biasanya menjual Buah-buahan wadah, pokoknya buah, lah. sayur sih jarang lah. Buah yang Wadai. banyak itu wadai itu masih ada. Masih ada. Tapi kadang kalau sore itu ada nini menjual dapur. Ada jual lah. Masih ada menjual dapur, terus kemudian menjual baskom kayak gitu itu masih ada. Dan kalau di pinggir sungai kita bisa memanggilnya lah. Mm-mm. Cil, nukar singgah. Singgah saya Singgah merapat dulu. ke batang kita kan. Lalu kemudian kita bisa transaksi, bisa jual beli di situ. Biasanya harganya justru lebih murah lah biasanya. Harganya jauh lebih murah karena biasanya dia ngambil langsung, Mi. Ngambil langsung Dari ya. atau punya dia sendiri. Mm-mm. Barang hasil pertanian dia dibawa di jukung lalu bekayo sih dan Nah, lalu menawarkan dagangannya kan, dan biasanya ya, handuk aja sekian ya. handuk tau Bi. Handuk itu apa ya? Borong. Gasan mandi tuh. Lain. Borong. Di handuk ya, di handuk tuh artinya diborong. Diborong lah. Oke. Ya kalau di handuk tuh diborong lo. Iya, jadi biasanya karena memang mungkin sudah sedikit pengguna pembeli di pinggir sungai tadi. Nah, pembeli sudah akhirnya kurang. kebanyakan acil-acil tadi mereka dagangan tadi di handuk tadi apa sih? Diborongkan ke pedagang yang ada di pasar. Oh, jadi misalnya. langsung lah dari yang acil bekayuh acil tadi. bekayuh ditaruh sini langsung di pasar. Nah, bukan ditaruh, dijual Dijual di langsung sini. dengan harga yang cukup murah karena nih lah memang mungkin lah. Sudah sedikit kan pembeli di pinggir sungai itu. Nah, makanya akhirnya pernah tuh Umi tuh berpanderan lawan acil-acil tuh. Kenapa pian jadi kada di pasar aja? Karena Jasidin aku lebih suka bekayuh ini. Kemudian jadi kayak passion kayak gitu. Fashionnya bekayuh gitu Passionnya memang. tuh memang berjualan bekayuh gitu kan. Beselongkoy lah, bubur Beselongkoy. dingin. Itu khasnya ya. Jadi beserungkui bubur dingin yang tebal itu. Nah, itu khasnya acil-acil yang biasanya berkayuh di sungai itu tadi. Karena kan memang panas lah. Iya. Jadi akhirnya mereka perlu skincare-nya tadi. Skincare. Nah, jadi acil-acil tadi dia memang kayak passionnya bahwa dia suka berjualan dengan berkayuh tadi. Mungkin ada apa gitu, ada sisi-sisi yang berasa nostalgia mungkin Sidin lah. Bisa jadi karena memang dulu aktivitas di sungai itu cukup Yang seru utama. ya, utama gitu Terus dengan ada adanya. juga apa Jirabi yang itu? Beca. Oh iya, beca Beca sungai. Ya, beca sungai itu juga ada dulu untuk mengantar kita sebagai transportasi gitu ya. Ada orang bekayuh itu selain untuk menyeberangkan, tapi memang dari jalur sungai itu bisa mengantar kita ke tempat tujuan kita. Misalkan Bejukung. iya Bejukung, kita kan di Sungai Miai misalkan hendak ke Antasan. Mencari beca di tanah kada dapat, lalu ada beca di sungai. Kieu aja sih Den. Ada dulu berombong kayak itu yang kayu sih Den kayu tuha. Jadi kita berbuat di situ bayar.
Jadi samatannya beca lah. Nah, beca Padahal sungai. itu jukung lah. Betul, ke Jukung, tapi kita diantar ke tempat tujuan. Itu Gitu. beca sungai itu. Makanya kalau klotok itu Mi bisa menjadi salah satu transportasi yang bagus gitu kalau misalkan bisa mengurangi kemacetan Mi. Anti macet. Anti macet. Apalagi kalau klotok bisa menyalam dalam banyu. Tapi mungkin itu kalaunya ini BBM-nya lebih mahal kayaknya. Ya, karena solar ya Mi ya. Solar sih sebenarnya yang dipakai. Nah, kalau jukung hemat lagi. Ya juga cuma kan panat. Nah, mengayuhnya tuh Mi. Bisa lah pakai ayuh. Ada. Udah sebujurnya panat pakai Ngali, itu. iya ngali Masa bisa panat. bujur. Belum lagi menyimbangkan kanan kiri gitu kan. Belum lagi yang kena rumput-rumput Nah, di pinggir itu. merem. Itu perjuangan ya sebenarnya acil-acil itu bukayu. Kalau sidin tuh Mi laju Mi pakai ayuh Mi. Harap sidin cepat gitu kan. Tinggal biasa ya. Tapi kalau di jauh lagi untuk mengantar di suatu tempat apa begeteng ya? Iya beruntut apa sih? Berenteng. Nah, jadi di depannya klotok terus berenteng inilah apa? Iya, talinya tuh disambung-sambung ke jukung. Jukung kecil. Kayak biasanya paradenya pasar terapung. Nah, parade gitu. pasar terapung. Jadi itu sebenarnya memang digunakan sebagai tempat membawa jukung-jukung kecil ke tempat tujuan gitu. Nah, biasanya kan kalau mau lihat soal biasanya langsung itu biasanya ada di atas jembatan Benu Anyar itu lah. Nah, itu biasanya ada yang ngebawa. Betul, berenteng gitu Mila. Pernah menakuni acil-acil itu bayar aja sih, murah aja sih bayarnya, tapi bayar dari tempat beliau itu tadi menuju ke pasar terapung itu bayar. Nah, kemudian nanti pulangnya bayar lagi. Gak ada apa-apa sih ya, tapi daripada berkayuh panat, iya. baik bayar. Terus kan itu acil-acil itu mungkin sudah dipusatkan di pasar terapung yang di Pasir ini. Kalau ya. sekarang kan kita bisa menikmati pasar terapung secara instan ya, bukan cuma kita ke pasar terapung di Kuin atau ke Lok Baintan, tapi di depan Siring Kota Banjarmasin pun di dekat kita nih ada tuh ya. Sebelah sananya lagi. Sebelah sana tuh. Ada pasar terapung bukan buatan ya, pasar terapung buatan deh ya begitu ya, tidak alami, tapi memang pedagang ngumpul di situ, jualan barang silahkan di situ, bertransaksi di Batang di Siring situ. Iya. Gitu. Kalau mau merasakan sensasi yang bercucuk tadi, nah itu ke Kuin. Atau kalau pengen harus subuh-subuh Mila bagi-bagi anak menikmati nasi kuning, pundut nasi misalkan ya. Untuknya khas ya. Untuknya Kuin itu. Makanya mun pakunya betagar mah langsung tetanus. Ya. Oke, itu tadi aktivitas itu tadi beragam aktivitas di sungai tentang ekonomi ya. Jadi memang sungai itu sesuatu hal yang sangat penting bagi masyarakat di pinggir sungai, bukan hanya untuk kesehariannya tapi juga untuk ekonominya. Jadi selain ya di pasar ya, pasar 5 berjualan macam-macam, di sungai itu menjadi suatu yang efektif sebenarnya untuk menjajakan jualan yang terutama ekstrak hasil pertanian ya, hasil pertanian, hasil perikanan ya, berjualan iwak itu kan di Batang orang di sungai itu lebih laris ya sebenarnya ya. Ada lagi merengge, itu apa nih merengge? Merengge itu apa tuh? Melunta. Apa yuk? Menjaring ikan. Tapi biasanya ikan sungai. Nah, yang uniknya lagi itu biasanya itu dijual sepanjang sidin bulik tadi. Dijual di sepanjang, atau biasanya kalau kada habis jual itu biasanya dijajah ke tanah ke darat ya. Tapi biasanya dalam perjalanan pulang tadi itu mereka menjual hasil tangkapannya tadi. Itu uniknya hasil merengge gitu ya. Itu Iya, dari sungai besar dia balik lagi kapalnya, nah dari perjalanan itulah dia menjajakan jualannya itu ya. Dan otomatis ikannya pasti segar-segar nih ya. Cuma sekarang kan masih udah mulai nggak ada, sudah terpusat di Banjaraya aja kan. Maksudnya masih ada sih sedikit, tapi biasanya tidak lagi dijual yang ini langsung dibawa ke pasar. Iya, kalau dulu memang full ya. Ikan-ikan mulai dari peda, udang, kada, maksudnya tuh iwak otek. Yang di sungai itu apa nih yang dijual? Sapat, pepuyuh. Dan khas Mila di bawah klotok di bawah lantai. Di bawah lantai yang klotok itu tempat iwak besarang. Ikan yang hasil tangkapan tuh di situ. Ada di sana. Nah, jadi mungkin ini hanya dirasakan oleh masyarakat yang ada di pinggir sungai. Betul. Jadi ini yang ingin kita pesankan kepada anak cucu kita ya, generasi kita, bahwa
aktivitas di sungai, ekonomi di sungai ini ternyata sejak zaman dulu kala berlangsung secara alamiah gitu ya. Mulai dari transaksinya, mulai dari kemudian bejukungnya gitu ya, cara pengambilannya, bahkan penggerak ekonomi pun dari pasar darat gitu ya. Iya. Dibawa ke sungai, itu justru lebih menarik ya. Jualan panta, jualan kecap, apa-apa macam-macam kan? Iya, dari sungai dulu ya. Dia pemasakannya lewat sungai. Lewat sungai. Itu. Tapi sekarang ini karena memang sudah dunia kita berubah. Dunia kita berubah. Budaya sungai ini, budaya ekonomi di sungai itu sudah sangat-sangat ditinggalkan oleh masyarakat kita. Iya. Makanya pesan kita kepada seluruh masyarakat yang di pinggir sungai, maka jadikanlah juga pinggir sungai itu jadi beranda depan gitu. Iya. Beranda depan artinya harus dijaga, jangan sampai buang sampah di sungai. Kemudian kita tidak beranda depan dan beranda belakang. Beranda depan, beranda belakang rumah itu itu harus dikondisikan gitu, bahwa bukan belakang rumah itu menjadi tempat pembuangan sampah gitu. Betul. Nah, jadi kan banyak ya kita melihat itu. Nah, makanya pinggir sungai itu harus ditata. Alhamdulillah di Banjarmasin sekarang ada kampung biru, kampung hijau ya, yang dibikin beranda belakang rumah itu yang harusnya di belakang itu dijadikan depan supaya dijaga juga gitu, sebagaimana kita menjaga beranda depan rumah kita gitu. Jadi pesannya adalah kita menjaga kebersihan sungai. Dan harus melestarikannya Mia. Ya jangan sampai anak cucu kita tidak tahu dengan namanya lanting, karena tahu dengan namanya batang gitu ya, merengge tadi dan lain-lain. Ya mudah-mudahan ini bisa sampai pesannya kepada anak cucu kami di kemudian hari. Oke, demikian informasi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Pekan depan kita ngomongin apa, Mek? Tender apa gini? Sesuatu. Rahasia ya, tapi kodenya sih kuliner ya. Ya mudah-mudahan ada sesuatu yang spesial ya. Ya, minggu depan kita spesial juga akan mengundang seseorang tamu gitu ya. Ya insya Allah nanti kita akan seru lah berbicara tentang kuliner di Banjarmasin. Oke? Siap. Ya. Demikian tadi informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pekan depan pada bahasan yang lebih menarik lagi. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.